keterkaitan erat. Maka oleh para ulama menjelaskan bahwa kalau bulan Rajab itu kita bisa mengenang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kalau di Sya'ban kita lebih identik kepada malam nisfu Sya'ban. Kemudian di Ramadan kita terkenang dengan nuzul Quran. Namun ketiga-tiga bulan ini para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan tubuh kita. Artinya bulan untuk menabur bibit. Itu Rajab. Rajab adalah bulan untuk tapeglih tubuh, atau dalam bahasanya bulan untuk tatabu bijih. Sedangkan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati, atau bulan untuk tabuh pupuk putra yang kata tabu berekon. Artinya Sya'ban bulan untuk membersihkan hati kita, sehingga nanti ada bahwa malam nisfu Sya'ban, pergantian buku amal. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk tapeglih jiwa, ataupun bulan untuk tapanen dapat putra yang selamanya tapula. Jadi kesimpulannya, Rajab bulan untuk menabur bibit, Sya'ban bulan untuk memupupi, menyiram tanaman yang kita semai. Kemudian Ramadan adalah bulan untuk kita panen apa yang selama ini kita telah tanam. Maka untuk menanam, untuk bisa memanen apa yang telah kita tanam, ini butuh persiapan. Ya, kalau orang yang bertani cabai itu mulai dari proses pembuatan lahan, memproduksi tanah dan lain sebagainya. Maka yang endingnya ataupun yang tujuan akhir kita di Ramadan. Maka ini harus benar-benar menjadi persiapan yang baik. Setidaknya antara Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun yang akan datang ini, kita harus mempunyai perbedaan dari segi fisik, mental, rohaniah kita. Itunya beri grade, sehingga dalam anjuran berpuasa itu la'allakum tattaqun. Jadi kibancara tonyo bumtamah takwa alam. Pertanyaannya begini, di mana korelasinya ataupun hubungan antara puasa dengan tahan lapar? Artinya dalam ayat takalan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diwajibkan berpuasa supaya kita ini bertakwa. Jadi korelasinya di mana antara takwa dengan antara tendu, antara puasa dengan takwa? Karena dengan cara tendu, gerah jid ke takwa, sungguh manusia yang paling bertakwa di dunia ini urang gafin. Kalau hubungannya korelasinya menahan lapar atau menahan haus itu menjadi hamba yang bertakwa, sungguh yang paling bertakwa alam dunianya urang ngatin, bahkan urang ngatin yang geden dedek trog. Tapi bukan itu. Tapi dengan puasa itu kita dididik. Mungkin tidak arah ke situ tema hari ini. Itu mungkin dalam Ramadan. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, sejauh mana engkau persiapkan menghadapi Ramadan, maka sejauh itu pula engkau meraih kesuksesan di dalam bulan suci Ramadan. Jadi sejauh mana hari ini persiapan kita menghadapi Ramadan ke depan, maka sejauh itulah keberhasilan kita untuk menghadapi Ramadan. Maka tajuk ataupun tema pada pagi ini, persiapan seorang mukmin itu dalam menghadapi Ramadan menurut sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis itu bagaimana? Persiapan kita seorang mukmin ini untuk menghadapi Ramadan itu bagaimana? Nah, ini tema kita hari ini. Karena ini perlu disampaikan sebelum Ramadan, sama seperti kita berbicara masalah kurban. Ya, mungkin kalau kita terlalu berkawar-kawar, terlalu banyak berkawar masalah kurban di hari raya Idul Adha, mungkin bagi orang yang ingin mengilah, nggak mau berkurban, alasannya ada saja. Mungkin ibu-ibu udah ganti gorden, uangnya nggak ada lagi. Ataupun kita udah program lain, Pak, uang untuk hari raya, uang untuk kurban nggak ada lagi kalau kita baru tahu fadilah kurbannya pas pagi hari raya. Jadi menyajini memandang acara kita persiapkan terus
Jadi banyak guru-guru kita itu kalau bisa itu masalah kurban itu terus disampaikan, jangan pas hari rayanya disampaikan, orang nggak ada uang lagi. Ya boleh juga disampaikan, tapi yang tidak sedikit efektif. Tapi yang efektif itu sebelum kurban itu terus kita sampaikan, panitia pun terus mengajak. Jadi orang itu nggak ada alasan bahwa nggak ada uang, nggak bisa cash, bisa dalam model kredit, dan agama itu membolehkan. Artinya inilah yang ingin saya maksud, bahwa kita sampaikan hal ini sebelum Ramadan. Apa yang pertama yang harus kita siapkan bagi seorang mukmin untuk menghadapi Ramadan? Karena Rasul sendiri 60 hari menjelang Ramadan itu beliau sudah mempersiapkan dirinya menghadapi Ramadan. 60 hari. Itanya berarti uronya kita menyauronya 7 Sya'ban. 7 berarti sekitar 23 hari lagi. Nabi itu 40 hari. Nabi 40 hari, 60 hari menjelang Ramadan, 60, 2 bulan. Beliau sudah mempersiapkan dirinya. Kita ini sebagai umat enggak 60 lah, berarti 23 hari lagi kita sudah mempersiapkan diri. Apa hal yang pertama yang harus kita siapkan? Hari ini kita ini harus benar-benar mengenal hakikat Ramadan. Karena kalau kita enggak mengenal hakikat Ramadan, sungguh Ramadan itu akan terasa biasa saja, enggak biar berlalu begitu saja. Tapi kita ini harus mengenal hakikat Ramadan, bulan yang paling beda dengan segala bulan. Belum tentu kita bulan depan, bahkan tahun ini kita bisa bertemu. Kalau kita kaji dalam hadis Rasulullah, banyak memang kelebihan di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya, man shama ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sudah lumrah kita dengar. Artinya, seandainya umatku tahu tentang keistimewaan Ramadan, sungguh mereka akan meminta semuanya itu akan menjadi bulan suci Ramadan. Ini perlu kita bayangi secara umum ataupun teori agama menyatakan kalau seandainya umatku tahu Nabi mengatakan keistimewaan bulan suci Ramadan, sungguh mereka itu akan meminta semua tiblah bulan itu beramadan tapi ini relatif. Artinya kalau kita tinjau dari segi ekonomi, mungkin bagi pedagang mie caluk lah ataupun es tebu dan lain sebagainya mungkin lebih mantap. Dengan durasi penjualan kita 2 jam 3 jam, ada mekak poh put ataupun setengah put, poh 6 kata tuk, tapi hasil taban lagi euro biasa ada mekak dari poh 10 bengok. Ini salah satu keistimewaan secara zahiriah. Tapi mi orang mekat kan mampah besar-besar Ramadan jadi tiar kagak mekat tapi hasil. Ini salah satu keistimewaan secara zahiriah. Tapi belum lagi secara keistimewaan secara yang memang rohaniah kita. Di antaranya ibadah yang kita lakukan dilipat-lipat gandakan. Maka penting kita ini harus benar-benar mengenal Ramadan. Karena ketika kita sudah kenal, enggak akan kita biarkan berlalu begitu saja. Termasuk persiapan menyeureng awayan, persiapan di daerah kampung-kampung saya itu. Kalau udah mau bulan suci Ramadan tuh Pak, kaum ibu-ibu tuh udah pada siap-siap menyembah tanya gak top ibu pedah. Itu cari rempah-rempah sampai ke laut sana, ke pinggir laut 44 ramuan. Jadi ini bentuk persiapan, senang kalau masuk Ramadan. Tapi yang dimaksudkan oleh para ulama, bahkan yang dimaksudkan oleh para rasul, dimaksudkan oleh Rasulullah bukan semata-mata itu. Tapi keistimewaan dalam bulan suci Ramadan ini penting kita jaga. Maka kita yang pertama kita harus kenal. Betul-betul kenal. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tugas kita ataupun persiapan kita menghadapi Ramadan? Memperbaiki hubungan dengan Allah. Sehingga dalam tawajuh, dalam khalut ataupun orang-orang yang memasuki suluk dan lain sebagainya, bahkan secara umum ini disunatkan mandi taubat hari megang. Mau masuk tarawih, mandi taubat. Karena yang dianjurkan menjelang Ramadan adalah memperbaiki hubungan dengan Allah, taubat. Konteks Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kan lama Ramadan, masalah identitas yang selama ini belum ada peci, mungkin besok ataupun 2 hari lagi menjelang Ramadan kita berangkat ke samping Masjid Raya beli peci. Jadi intinya bukan identik di segi pakaiannya saja. Maka segala Ramadan gitu taubat. Nyukarap, kaji taubat.
Taubatnya bukan sekedar disongkok di kopiahnya. Ini identik. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Supaya wate tatamang dalam bulan Ramadan kaglih tanyo, udah bersih. Maka yang dianjurkan segala Ramadan taubat. Betul-betul taubat. Jadi baik dalam bulan Ramadan. Hanya dalam Ramadan tidak pasti hana bro. Ini yang pertama, taubat. Memperbaiki hubungan dengan Allah, persiapan kita yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki hubungan dengan manusia. Menyelam kitab geken istihlal laki maaf. Maka yang seyogyanya, yang seeloknya itu minta maaf bukan hari raya. Hari raya tak minta maaf sih, sebagai istilahnya diwisudakan. Kita sudah mendapatkan titel fitrah, tak maaf sih. Tapi yang dianjurkan yang pertama adalah istihlal segala Ramadan. Mungkin selamanya kita banyak kesalahan, masyarakat kepada pimpinan ataupun anak kepada orang tua. Kita sesama hidup di komplek yang sudah penuh dengan tingkat sosialnya sudah makin hilang karena sudah metropolitan, orangnya ruh takkan gegok berakan. Maka segala Ramadan dianjurkan oleh para ulama nya bahasa kitab ni kan istihlal laki maaf. Jadi kan wate orore ane pemaah lo. Hanya ketika seremoni sebagai wisuda, tapi segala Ramadan 4 orang yang pernah ta aniaya, 4 orang yang pernah ta jalimi. Nyo sunat laki maaf menjelang datangnya Ramadan. Nyo nak replay 20 euro tu guys. Jadi laki maaf. Dan kalau kita kaji dalam masalah konteks fikih bab masalah pemaaf, bab laki maaf, ini yang dasarnya cara minta maaf ini harus menyebutkan kesalahannya. Harus menyebutkan kesalahannya, karena menyahana tersebutkan kesalahan, ada potensi orang itu enggak memaafkan kita. Tidak pegahnya laki maaf. Ya kaji lumpuh maaf memang natalah. Tapi karena kita enggak menyebutkan, mungkin dia menganggap biasa saja. Tapi kalau seandainya kita sebutkan, mungkin dia itulah dah nunggu-nunggu kita selama ini. Nyo ketemu ku pabe ku bluh-bluh babak tot. Nyo lung cuwa taro ne yawai. Jadi ada potensi itu hai puma. Maka pada dasarnya hukumnya wajib menyebutkan apa kesalahannya. Nak cuwa taro, nak coba amplam yo patuk uganto. Kemudian ulama menjabarkan tidak sampai di situ saja. Tapi kalau seandainya ada potensi mudarat, ipuduk parang dekuk itu gara-gara ada pegah, itu kan ada mudarat. Maka tidak mesti kita sebutkan kesalahan itu. Dan nanti disunatkan kalau kita tidak ada orangnya lagi, kita sunat bersedekah. Kalau memang selama ini kita curi punya dia 1 juta, kita sunat bersedekah 2 juta. Supaya ketika naik banding nanti di akhirat, dia enggak ambil ikab ataupun hukuman terhadap kita, tapi dia lebih pilih sedekah yang kita berikan itu. Jadi ada tata caranya. Jadi yang pertama wajib disebutkan kesalahannya. Tapi kalau ada potensi memang kabarkan itu sedot-sedot tu, nyai demung ipabi hinam tempat, itu tidak wajib menyebutkan kesalahan karena ana mudarat. Tapi menyahana mudarat wajib pegang. Jadi bukan sekedar pemahlung. Nah, ini yang kedua. Kita wajib memperbaiki hubungan dengan manusia, namanya istihlal. Kalau kedua tadi memperbaiki hubungan dengan Allah, taubat dalam Ramadan. Yang kedua memperbaiki hubungan dengan sesama. Maka hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mempersiapkan Al-Qur'an Ini menyebabkan kadang menyegalam Al-Quran, mungkin enggak mungkin orang Aceh enggak ada Quran. Mungkin yang selama ini sudah tersimpan di lemari itu sudah bisa dipersiapkan. Karena mempersiapkan Al-Quran. Urang jamun ketika getamang bulan Sya'ban itu sudah ada majelis-majelis tadarus Quran. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah, kanal muslimuna idza dakala Sya'ban inqabu 'alal masahif faqra'uha. Adalah keadaan urung-urung awainya apabila itamang bulan Sya'ban fa ingkabu alal masahi fakrauha. Ingkabunya punya bahasa Aceh gegrup Al-Quran. Kalau bahasa kita itu udah mulai menenteng Al-Quran. Apabila kita bulan Sya'ban, urang awai kagak gegrup, kagak mat, kagak baca Al-Quran. Ini orang dulu. Maka ada pertanyaan, sejauh mana kedekatan orang dulu itu dengan Al-Quran?
Jawabannya sedekat orang sekarang dengan HP. Jaga tengen HP dia tabligh. Berangkat hoi kedih. Jadi Rasulullah mengatakan idza akanal muslimuna idza dakhala Sya'ban inqabu 'alal masahif faqra'uha. Adalah keadaan orang-orang Islam awai apabila ita mang bulan Sya'ban inqabu gegrup gemat Al-Quran. Gebaca faqra'uha, maka mereka membaca Al-Quran. Jadi pertanyaan ji, sejauh mana kedekatan to orang awai dengan Al-Quran? Lagi orang jino to dengan HP-nya, bayangkan kero jaga dengan HP tabligh. Oleh semayang HP tabligh. Jadi ada yang mengatakan ni orang yang kadang enggak boleh doa, enggak boleh zikir setelah ini kan? Sebenarnya enggak perlu pakai dalil-dalil hadis. Dalil mat buka HP le semayang nah. Ipuranyo hanjutnyo hanjut je le semayang. Dari buka HP dah le semayang. Karena HP lah tu buka tu. Gum doa hanjut, gum zikir hanjut. Ini kan aneh sebenarnya. Jadi intinya kedekatan orang dulu itu dengan Al-Quran sangat dekat, sama seperti orang sekarang itu dekat dengan HP. Ini luar biasa. Dan untuk media tadarus pun, untuk tak khatam Quran mangat tak ada babak kedai kopi je tak khatam Quran. Karena tinggal buka aplikasi Al-Quran baca kita. Sehingga Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan 60 ke khatam Quran. Imam Syafi'i, imam mazhab kita itu beliau 60 kali dalam satu bulan khatam Quran. Man ditanya sebagai pengikut beliau kahana 60 ke, menam ke benar. Cuman pandai boh pandai tamat 6 ke. Kapan kita mau khatam 6 kali? Bak 5 Ramadan baru tenejak masjid raya, tak minta Quran, pajan khatam. Nah, ini penting. Sehingga kenapa beliau bisa khatamnya tinggi kali sampai 60? Beliau bawa kepada dalam solat ada kala. Sehingga dalam tata cara tarawih pun posisi yang pertama itu mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bukan penggalan Al-Baqarah BO umpama yang baik yang hafid atau bukan. Yang sebenarnya bacanya dari alif lam mim. Maka in karena itu kan ada dalam Al-Quran, in itu singkatan daripada rakaat. Sabo-sabo in gekun, sabo rakaat. Ini dasarnya. Tapi karena kita nggak ngapal, mungkin gecok saboh kesimpulan oleh para ulama menjadikan fadilahnya seperti Qul huwallahu ahad. Itu sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi mulai daripada Alhaakumut Takasur. Ini kan fadilah seperti kalau Qul hu itu sekali baca sama seperti membaca sepertiga daripada Al-Quran. Maka disusun oleh para ulama dalam kitab. Pertama Alhaakumut Takasur, kemudian rakaat ketiga wal asri, kemudian wailul likul dan seterusnya. Jadi yang pada dasarnya hukumnya membaca ayat yang tam, yang sempurna babih dari A sampai Z itu lebih afdal ketimbang membaca ayat yang tidak tam. Ini dalam fadail membaca. Jadi maka khatam Quran dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Maka kenapa banyak khatam? Ya mungkin dari bulan Sya'ban kagem mulai. Nah, ini maka persiapan kita yang kedua, yang keempat adalah mempersiapkan Al-Quran. Karena orang awal cukup tahu dengan Quran. Jino itanyo dengan HP lebih tahu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, persiapan kita menghadapi Ramadan ini yang perlu, yang sangat-sangat perlu. Membayar hutang puasa qada Ramadan yang lalu. Karena hutang Allah lebih layak didahulukan. Dalam mazhab Syafi'i, di samping bagi orang yang kadang-kadang telat mengganti puasa qada Ramadan, maka dituntutkan untuk membayar fidyah. Jadi persiapan kita yang kelima adalah membayar hutang puasa qada Ramadan. Membayar hutang puasa qada Ramadan. Lebih-lebih kita yang punya istri, anak perempuan. Kalau perempuan itu dah barang pasti mereka ada meninggalkan Ramadan. Kalau kaum laki mungkin ada uzur syar'i, sakit, kambuh sakit, ketika itu kita nggak puasa ataupun berbuka, kambuh lambungnya sehingga sampai oronyo atranyan dalam takadwa. Kemudian jumpa Ramadan 23 hari lagi. Dalam mazhab Syafi'i, yang jumpa Ramadan nanti bukan puasa tahun lalu tapi tahun ini. Artinya kita sudah dikenakan denda, wajib membayar fidyah. Lih urorean tu.
Di samping kita wajib mengqada, kita juga wajib membayar fidyah. Maka anak kita itu yang perempuan-perempuan yang halangan, mereka rata-rata 8 hari, 10 hari. Katanya yang kakak pada muro kali menggantau puasa. Karena halangan dia itu nggak puasa. 8 euro ya. Tinggal. Yang kali kagantau pada muro 5 euro, berarti 5 euro wajib gantonyo 6 dan kesempatan. Bagi kita begitu juga, mungkin pas ada acara ngecor ataupun kambuh lambungnya sakit dan lain sebagainya, sampo uronyo dalam takada, maka wajib bayar utang, karena utang Allah lebih layak didahulukan. Sehingga nanti nak tabel masalah fidyah. Di antaranya umpama nanti lagi anak mit, nyo hana wajib qada anak mit dan hana wajib fidyah. Kemudian urung pungo yang tidak sengaja, tiba-tiba bak kerja laut, kita ke laut ataupun naik ke gunung, kamu rampot bahasa Aceh. Kailah apungo kamu tuntun. Yang pertama qada hana wajib, fidyah hana wajib. Cuma menyegila yang sengaja. Nya wajib qada ate tumbuh. Nya letat nya yang pungo gara-gara sengaja. Jadi pakai yang karena pungo sengaja termasuk yang pip tabe. Umpama beginilah kasusnya. Irop lebihnya ada gara-gara pip tabe, pip bakung kapungo kaputuh kawat. Ibau Banda Aceh ataupun Kedai Wali Pinang direhab 2 tahun. Jadi on 2 tahunnya iwo, karena setelah 2 tahun dia direhab pulang dah sembuh. Jadi dalam masa 2 tahunnya berarti wajib qada ke pada mutun, berarti 60 euro wajib qada. Karena dia termasuk kategori gila sengaja. Hai kai depu watanya pungo puturat ipa jauh sit. Jadi beda pungo yang hana sengaja, karena urung ngawai gejak ulaud ataupun gejak hoho tiba-tiba kamu rampot. Nyan hana sengaja. Artinya bagi orang tersebut tidak qada dan tidak fidyah, berarti menyepuli. Tapi menyaurung yang pungo gara-gara lem cak kami yang ganja bakung, nyan berarti pulih wajib ge qada. Kemudian sakit yang ada harapan sembuh, tiba-tiba tanya pah Ramadan barusa, kailap lambung, kok tinggi lah lambung. Tapi biasa pulih. Tajak aja Pak Putih Bunda anda lagi obat, biasa pulih. Memang ada harapan sembuh. Maka bagi orang itu qadanya saja, ini untuk ganti 23 hari lagi kesempatannya, nggak perlu bayar fidyah. Kemudian ada sakit yang kategorinya tidak ada harapan sembuh, umpama orang tua kita tinggal kat preh nomor antrian sagai malaikat maut, maksudnya sakitnya memang nggak ada harapan sembuh. Nah, jadi bagi orang tersebut nggak ada qada tapi bayar fidyah. Ini bisa dikaji sama guru-guru kita lagi, ini ekstra sagai. Kemudian orang tuha yang kalau hana mungkin lagi puasanya fidyah sagai, hana qada kibang qada hana teh handi. Kemudian orang musafir boleh berbuka, artinya bagi dia itu qada ketika dia nanti pulang kampung halaman tidak perlu bayar fidyah. Artinya jid amu buka bagi musafir yang diizinkan syariat. Jid buka puasa only rorea taganto dan tidak perlu bayar fidyah. Kemudian orang hamil dan menyusui, ini ada kategori tabelnya sendiri. Di antaranya mungkin takut dengan dirinya saja, mungkin qada tidak fidyah. Tapi takut untuk dirinya dan bayinya, ini qada juga tidak ada fidyah. Kemudian takut bayinya saja, ini qada beserta fidyah. Kemudian haid dan nifas, urang mahid nyo qada hana fidyah. Sehingga ada pertanyaan, kenapa qada wajib digantikan? Kalau puasa wajib digantikan, solat enggak wajib digantikan. Urinang mahalangan, semayang hana ganto tapi puasa wajib ganto. Inilah dalam hukum fikih ini musyiqqah, payah menyebab semayang. Kalau solat itu sukar untuk kita gantikan. 8 hari kita enggak solat, kali 5 cukup jai kan. Tapi puasa cuma 5 euro. 5 euro tak tinggal berarti 5 euro ganto. Jadi maka bak puasa wajib ganto, bak semayang hana wajib ganto. Inilah hak spesialnya masing-masing. Lagi urang agam. Kejut urang agam rata-rata telat gemlai wajib semayang. Mungkin taklifnya 15 tahun baru balik. Sedangkan urinang 8 tahun sudah ada halangan, sudah ada haid. Artinya lebih cepat kewajiban perempuan ketimbang laki-laki. Logikanya seperti ini. Laki-laki telat mulai, beliau nggak ada pre-pre lagi. Karena pajan pre otomatis. Tapi orang inang awai gemulai tapi na pre-pre.
lagi orang ni jak ron ni jumpa cik long ngomotor long jak. Jadi talit gaknya. Jadi begitu. Bahwa kalau perempuan kenapa cepat mulai? Karena perempuan cepat mulai ada pre-pre-nya alam semayang. Dalam 3 bulan pastinya. Tapi yang orang agam telat ke mulai 15 tahun rata-rata baru mulai kewajiban. Tapi nyo orang agam nak hana pre-pre pajan pre mati baru pre semayang. Mulanya hana pre semayang. Kembali kepada permasalahan. Membayar hutang puasa qada Ramadan. Ini masih ada kesempatan, coba kita ingat sanak keluarga kita, family kita, ada enggak yang tertinggal puasa tahun lalu yang hari ini belum diganti? Karena kalau belum kita gantikan, nanti jumpa Ramadan lagi, kita sudah diwajibkan denda. Logikanya lagi orang yang urusan dengan bank ataupun dengan Adira, dengan FIF, jatuh tempo ansuran tanggal 15, 750.000. Tanggal 15 gara-gara ada bayu tanggal 18 kena dalam tiuro 5.000 berarti euro telat 15.000 750 765.000 payah bayu kena denda. Jadi kita yang telat qada hana taganto ndeknya ka di samping wajib qada juga wajib membayar fidyah. Rumusnya hutang Allah lebih layak didahulukan. Kemudian persiapan yang keenam adalah mempersiapkan anggaran yang lebih. Minta peng belele inohat. Jadi kena pegah oleh para ulama segala Ramadan apa yang dipersiapkan peng belele gi kubah gi minta belele inohat. Karena sangat dianjurkan untuk bersedekah terutama. Minta kalau dalam hadis cukup banyak hadis-hadis Rasulullah yang bercerita tentang ini. Di antaranya man fatara saiman kana lahu mislu ajri min ghairi ayungkas min ajri syai'un. Orang yang buka puasa ke orang yang puasa, yang lebih pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Yang salah siapa? Maka minta peng boleh kubah untuk tupoksi sedekah. Sehingga cara bersedekah orang itu beda-beda. Nah, yang model ke sedekah, tangan kanan yang melakukan, tangan kiri tak perlu berbuat. Nah, yang urus sedekah raya-raya. Bahkan ada budaya sedekah di antara jamaah itu dengan cara menitipkan di tempat orang-orang jualan. Karena mungkin mana punya gebau, kena kedih takut ke hana atau pajuh macam-macam. Hana orang sedekah sensitif kan. Nah, yang cara-cara bersedekah umpama beliau beli es tebu lah ataupun mie. Butuh ke rumah cuma 3 bungkus. Gepelebehnya sabah bungkus tu sedekah long. Siapa yang beli sesedah saya yang keganyan yang sedekah. Jadinya free. Nyo nah budaya kah? Kalau memang enggak ada orang yang beli lagi setelah kita, mungkin kajik ke sedekah ke urang mekat ile. Karena nyo sedekah orang yang untuk yang berbuka puasa, nyo saban pahala ke hari Rasulullah lagi orang puasa. Sehingga budaya-budaya di Timur Tengah kalian termasuk di Sudan sebagian tempat itu meja makan itu dah pindah ke pinggir pagar akibatnya lagi dekat bab ini pagarnya. Jadi buka puasa sebahagian tempat itu di Timur Tengah di suatu daerah di Sudan, meja makan dah keluar ke pinggir pagar. Kenapa seperti itu? Karena supaya orang ahli bait mudah memanggil pengguna jalan musafir ya dan buka kena sajan kamu. Karena lihat orang musafirkah dia punya hana gepegak menan hanggerempok. Ya mungkin bagi kita yang pernah umrah di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana budaya bersedekah makanan ketika Ramadan. Jadi nyamban cara meja makan dikeluarkan keluar. Alasannya kan enggak pegah teman bugaknya. Tapi ingin lebih mudah mengajak boyak urang beoi ta mau larmo. Mensedekah sayang kamu. Ini beda-beda caranya. Yang penting hati kita ini betul-betul bersedekah karena dianjurkan. Giyu mitapeng belele tegalom Ramadan, dalam Ramadan tamita bu 3 mang ini relatif. Dengku peng mak megang dengku. Macam-macam dong. Nah, ini lain cerita. Yang penting anjuran bersedekah itu sangat dianjurkan dalam bulan suci Ramadan. Maka minta peng ke ulama. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan. Nah, supaya fit. Jadi kita pun jangan mengedepankan nafsu menyelam hikam pihang gebi umpama meratib tabi-tabi. Termasuk bagi kita yang hidup masih di tingkat profesi, nyelih tubuh
Hana gebi meratib habis-habis sampai leluhur. Ha mazhab dapu. Jadi tetap dianjurkan untuk bekerja. Jadi jangan umpama malam tanya pergi menjaga tip malamnya makruh, kecuali di 10 yang akhir. Dalam bahasanya qiyamul lail. Banyak tempat-tempat yang sudah ada pelaksanaan qiyamul lail, termasuk di Langsa ini sudah makmur. Saya lihat ketika saya di Masjid Rahmah. Ini 10 yang akhir sudah kencang. Saya di sini tidak tahu. Kecuali tak menjaga di 10 yang akhir. Nyan hana dimakruhkan, bahkan dianjurkan. Tapi yang lain nyata menjaga sabi-sabi yang makruh karena potensi kesehatan tidak mendukung. Ya, mungkin ini menjadi kesimpulan pada pagi ini. Apa saja hal-hal yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan? Yang pertama, kita ini harus kenal Ramadan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan Allah, payah taubat aju. Kemudian yang kedua, istihlal, payah laki maaf kepada orang yang selama ini kita ada buat salah menjelang Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mempersiapkan Al-Quran, kajit betul Al-Quran, kajit. Hapi kubah letiat. Hai hapi cukup berat penting sih. Cuman kita bagi dua. Kemudian yang kelima, membayar hutang puasa qada Ramadan. Yang dalam qada yang wajib qada. Kemudian yang keenam, mempersiapkan anggaran yang banyak. Minta apa yang boleh le untuk na tupoksi sedekah dalam bulan suci Ramadan. Nyana subuh buka puasa benarlah tamu sedekah becut. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga kesehatan supaya dalam bulan Ramadan kita fik menjalankan ibadah, karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu Ramadan tahun lalu, tahun yang akan datang. Mungkin ini saya nggak tahu ada tanya jawab atau tidak, mungkin karena ini sudah telat, bahkan ini boleh. Pertanyaan, jadi waktu kena masuk bulan Ramadan yang lalu nak ditulung, nak wajib Berbicara masalah ini sebenarnya untuk menjaga Ramadan. Guyupubut ibadah dengan sebenarnya dengan sebaik mungkin. Mungkin salah satu cara nak bek gadah makfid, nak bek makfid. Ada tanya taduk ino lam samjid tapi benapeng irmoh bekabere. Bek tajak dan meratib jukuroti ino taduk du ino irmoh hana beresnya dosa lah agama menelantarkan anak. Intinya kenapa suluk melakukan ibadah yang paling banyak. Jadi terhindar sehingga nyumnya nalu cerita wali lam riwayat. Gaknya mentang dalam bulan Ramadan nya habis ada cerita ini oku ada cerita. Bak ibadah ketimbang tatubit jid ke dosa. Jid ke dosa bak tatubit. Maka sebagian ulama nepaharim asmara subuh. Maka nepaharim karena nak takut nak maksiat, kecuali yang hana maksiat lagi tanya Tuhan, yang hana tajak. Mungkin tambah rematik dan lain sebagainya. Mungkin ini sekilas, insyaallah di lain kesempatan. Nya cerita semua cerita wali ahli ibadah dengan orang wali suka tidur. Nyonya alum pegah-pegah tika berakan ketimbang hana mohojak bet tak tawit nya dalam bulan puasanya nintiji. Ni tanya tiurol heblah ke pajak. Jadi kalau tak ke akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.